肉身境毕竟是肉身境，还要上去。这蠢货怎么会收了我的狼烟？看来让你豢养灵兽是屈才了。一刀。方清雪。等等，我先把衣服穿上。Halo semuanya, gimana kabarnya? Baik kan? Pasti dong. Kali ini Mimin akan melanjutkan alur Dongo series yang berjudul Ting. Yuk, tanpa berlama-lama, kita langsung gas ke alurnya. Di video sebelumnya terlihat Fang Han yang sedang diajak jalan-jalan bersama Bangau. Namun tak lama kemudian hal tak terduga terjadi, yang dimana mereka bertemu dengan murid sekte iblis yang sedang berada di wilayah sekte Yuhua. Murid iblis yang mengetahui kalau ada sesuatu yang mendekat, langsung melayangkan serangan awan serigala yang langsung mengejar Bangau dan juga Fang Han. Bangau tersebut mencoba kabur dari kejaran awan serigala, tapi karena kecepatan awan serigala yang begitu cepat, membuat mereka berhasil tertangkap dan dikelilingi oleh awan serigala, yang membuat mereka berdua terjun bebas ke bawah. Tapi kemudian terlihat lukisan naga yang ada di tubuh Fang Han menyala dan dengan seketika awan serigala tersebut menghilang. Dan pada akhirnya mereka berdua selamat dari serangan murid iblis tadi. Bangau itu terlihat heran dengan asap serigala yang tiba-tiba menghilang, karena ia tahu jika seseorang sudah terjebak dalam asap serigala, tidak akan bisa selamat. Fang Han yang tidak ingin ketahuan kalau dirinya memiliki harta berharga alias lukisan naga, ia berpendapat kalau penyebab awan serigala menghilang yaitu disebabkan oleh tebing-tebing di sekte Yuhua yang memiliki formasi pelindung. Bangau tersebut sangat marah setelah mengetahui kalau ada orang dari sekte iblis yang berada di sekitaran wilayah sekte Yuhua, dan ia berniat melaporkan hal ini ke penegak sekte Yuhua nantinya. Tapi Fang Han terlihat khawatir setelah Bangau tersebut mengatakan kalau ia akan melaporkan ke penegak hukum. Dan Fang Han takut kalau penegak hukum tersebut melakukan pemeriksaan terhadap dirinya, yang otomatis lukisan naga miliknya bakal diketahui. Ia lalu mengatakan ke Bangau itu kalau masalah ini tidak usah disebarluaskan, dan beralasan kalau dirinya takut akan dihukum oleh penegak hukum sekte Yuhua nantinya, karena sudah membawa Bangau pergi lumayan jauh tanpa izin. Sedangkan dirinya bukanlah murid sekte Yuhua. Dan pada akhirnya Bangau itu pun sedikit setuju dengan pemikiran Fang Han. Kembali ke murid sekte iblis tadi, ia heran kenapa Bangau tadi bisa lolos dari serangan awan serigala miliknya, dan takut kalau ada murid utama yang membantu mereka lalu berniat pergi. Namun kemudian datang Jin Cita yang langsung menyerangnya. Setelah melihat serangan Jin Cita, murid iblis itu mengetahui kalau orang di depannya ini adalah Jin Cita. Jin Cita sedikit meremehkan orang di depannya karena belum mencapai ranah ajaib yang menurutnya bakal mudah dikalahkan. Tapi murid itu mengatakan kalau dirinya masih bisa bertarung meskipun lawannya berada di ranah ajaib tingkat 5, yang membuat Jin Cita semakin kesal karena kesombongan murid sekte iblis tersebut. Lalu murid sekte iblis itu mengatakan kalau 5 tahun yang lalu dirinya membantu ayah Jin Cita untuk mendapatkan pil Yin Yang, yang dimana pil itu digunakan Jin Cita sekarang supaya bisa menerobos ranah ajaib. Setelah mengetahui kalau orang di depannya adalah kenalan ayahnya, ia langsung memberikan salam, dan murid sekte iblis itu bernama Molin, yang sebenarnya Jin Cita lah yang memanggil Molin untuk datang ke sekte Yuhua. Tapi karena ia tidak tahu muka Molin, lantas ia langsung menyerangnya tadi. Jin Cita langsung menjelaskan tujuannya memanggil Molin datang ke sekte Yuhua, yaitu untuk menghabisi Fang Qingshui, dan ia juga mengatakan kalau pil Jia Qiao dan lukisan naga sekarang berada di tangan Fang Qingshui. Tapi Molin sedikit ragu dan menanyakannya lebih lanjut tentang kenapa dua benda berharga tersebut bisa berada di tangan Fang Qingshui. Jin Cita mengatakan kalau orang terakhir yang bertarung dengan Bai Heichan adalah Fang Qingshui, yang otomatis harta itu pasti diambil oleh Fang Qingshui. Tapi sepertinya Molin enggan untuk ikut campur dalam masalah Jin Cita sekarang, karena takut berurusan dengan sekte Yuhua nantinya yang akan berdampak buruk ke sektenya sendiri.
Tapi Jin Sita berjanji akan memberikan pil Jiu Qiao ke Molin kalau berhasil membunuh Fang Qingshui, yang membuat Molin sedikit tertarik. Ia lalu menanyakan semisal dirinya ketahuan salah satu murid sekte Yuwa harus gimana nantinya. Jin Sita mengatakan kalau dirinya akan berusaha menghilangkan jejak apapun yang berhubungan dengan Molin. Di tempat lain, terlihat Hong Yi yang sedang gabut. Namun kemudian ia melihat Fang Han yang sedang mengendarai bangau, lalu ia berniat mendatangi Fang Han. Setelah diserang oleh awan serigala tadi, Fang Han langsung mengecek keadaan tubuhnya yang sama sekali tidak terluka, membuat ia heran tentang apa yang terjadi. Lalu ia berfirasat kalau lukisan naga miliknya telah menyelamatkannya. Lalu ia pun melihat lukisan naga miliknya. Fang Han langsung kaget setelah melihat ada gambar awan serigala di lukisan naganya, yang sepertinya tersegel dalam lukisan tersebut. Terlihat Hong Yi yang sudah sampai dan diam-diam mengawasi Fang Han. Setelah Hong Yi menunjukkan dirinya, Fang Han langsung kaget dan buru-buru menyembunyikan lukisan naga miliknya. Hong Yi sedikit menggoda Fang Han dan mengatakan kalau mungkin ada sesuatu di balik baju Fang Han, yang sebenarnya itu cuma bercanda saja, dan Hong Yi tidak mengetahui kalau Fang Han memiliki lukisan naga. Kemudian Hong Yi mengatakan kalau kultivasi Fang Han masih terlalu rendah yang sepertinya masih perlu perlindungan. Tapi Fang Han mengatakan kalau dirinya tidak perlu perlindungan. Lalu menanyakan tujuan Hong Yi datang ke puncak petir ungu. Hong Yi menjelaskan kalau dirinya tadi sedang gabut, lalu secara tidak sengaja melihat Fang Han yang sedang mengendarai bangau, kemudian mengikutinya. Ia juga menceritakan kalau sebentar lagi dirinya akan mengikuti ujian pendaftaran murid luar sekte Yuwa, yang dimana setelah menjadi murid luar, dirinya akan menjadi sibuk dan tidak memiliki waktu untuk bermain, dan ia ingin memanfaatkan waktu luangnya sekarang untuk bermain-main. Ia lalu menanyakan tentang Fang Han apakah masih diganggu oleh rekannya. Fang Han mengatakan kalau sekarang sudah tidak ada orang yang berani mengganggunya lagi. Lalu kemudian Hong Yi menyerang Fang Han, yang bertujuan untuk mengetahui seberapa lihai Fang Han dalam bertarung. Fang Han beberapa kali terkena serangan, namun dirinya terus berusaha untuk melawan balik. Fang Han yang sadar kalau kekuatan Hong Yi berada di atasnya, ia mencoba kabur dan memikirkan cara untuk melawan. Lalu ia berniat menyerang secara diam-diam dari atas pohon, yang sebenarnya Hong Yi sudah mengetahui keberadaan Fang Han berkat kultivasinya. Fang Han kemudian terpojok dan hampir jatuh ke jurang, namun Hong Yi dengan refleks langsung menyelamatkannya. Di sini Hong Yi memuji kemampuan Fang Han yang sedikit lumayan dan juga mengerjainya. Fang Han mengatakan kalau kecepatan Hong Yi dalam bertarung sangat menakutkan, sehingga dirinya tidak bisa melihat gerakannya lalu mengaku kalah. Tapi Hong Yi menjelaskan kalau perbedaan kekuatan dirinya dengan Fang Han hanya sedikit, yang dimana kekuatan Fang Han sekarang sudah sangat bagus, dan orang biasa tidak akan bisa melawan Fang Han ketika bertarung. Fang Han langsung memuji kekuatan Hong Yi yang luar biasa sebagai calon murid luar, tapi Hong Yi mengatakan kalau kekuatannya sekarang belum tentu bisa diterima sebagai murid luar. Tapi Fang Han masih kagum dengan Hong Yi yang mempunyai kesempatan menjadi murid luar, sedangkan dirinya tidak akan pernah bisa menjadi murid luar. Hong Yi mengatakan meskipun Fang Han memiliki kesempatan untuk mengikuti ujian murid luar, Fang Han belum tentu lolos. Lalu ia menjelaskan tingkatan murid dalam sekte Yuwa. Meskipun sudah menjadi murid luar, tapi itu masih belum seberapa, karena di atasnya masih ada murid dalam, lalu di atasnya lagi ada murid utama, dan murid utama dibagi menjadi beberapa tingkat. Ia juga mengetahui kalau Fang Qingshui baru naik tingkat, dan tingkatannya sekarang masih jauh jika dibandingkan dengan murid utama terdahulu. Fang Han menebak kalau murid utama terdahulu yang dimaksud itu adalah Jin Sita, yang langsung membuat Hong Yi geleng-geleng kepala. Dan ia juga mengetahui kalau Jin Sita sebenarnya menggunakan pil untuk meningkatkan kultivasinya secara paksa, sehingga bisa menjadi murid utama. Dan murid utama yang terdahulu yang dimaksud Hong Yi adalah Hua Tian, yang tinggal di puncak tertinggi di sekte Yuwa, yang sepertinya Hong Yi sangat mengagumi Hua Tian. Setelah mendengar semua perkataan Hong Yi tadi, Fang Han menjadi pesimis karena dirinya bukan siapa-siapa dan tidak akan punya kesempatan untuk menjadi murid sekte Yuwa. Tapi Hong Yi mencoba menyemangati Fang Han dan menyuruhnya untuk tidak pesimis,
yang membuat Fang Han bersemangat untuk terus berlatih. Hong Yi juga kagum kepada Fang Han yang berhasil mencapai tahap ini, yang dimana hanya berlatih seorang diri tanpa ada guru yang membimbingnya. Dan Hong Yi berharap kalau kedepannya Fang Han bisa menjadi murid luar sekte Yuhua. 以你的天资，若能有些事只真心希望你能够成为羽化门弟子，提升到现在的境界，我是着实佩服的。 Esok harinya, terlihat Fang Han yang sedang berkonsentrasi di pinggir sungai. Dirinya bertanya-tanya tentang kemampuan sebenarnya dari lukisan naga miliknya, yang sampai sekarang belum diketahui. Lalu ia bertekad menjadi lebih kuat supaya bisa mengetahui rahasia di balik lukisan naga. Pagi, siang, malam Fang Han lalui dengan berlatih, dan juga ia melakukan latihan di dalam air supaya bisa meningkatkan kecepatan dalam bertarung, karena tekanan di dalam air berbeda daripada di daratan. Setelah melakukan latihan yang rutin, Fang Han merasakan sensasi yang tidak bisa dijelaskan dalam tubuhnya, dan pada akhirnya Fang Han berhasil menerobos rana fisik tingkat 6 atau nafas. Malam harinya, ketika Fang Han sedang berlatih, datang Fang Xingxue yang menemuinya. Fang Han pun langsung memberinya salam. Terlihat Fang Xingxue yang kagum dengan bakat milik Fang Han, yang dalam beberapa hari saja sudah berhasil naik ke ranah fisik tingkat 6. Fang Xingxue mengatakan, jika membiarkan Fang Han terus-menerus menjadi pengurus hewan mistis, itu sama saja menyia-nyiakan orang berbakat. Lalu menawarkan Fang Han untuk mengikuti ujian murid luar sekte Yuhua, yang langsung membuat Fang Han kaget. Tapi Fang Han mencoba merendahkan diri kalau dirinya tidak pantas mendapatkan hal itu. Fang Xingxue lalu menjelaskan, kalau di dunia ini identitas tidaklah penting, yang terpenting adalah kekuatan. Dan hal itulah yang membuat sekte Yuhua dihormati berkat kekuatan yang dimilikinya. Dan hal itu juga berlaku dalam keluarga Fang miliknya. Yang memiliki kekuatan otomatis akan memiliki posisi yang sesuai dengan kekuatannya. Lalu memberikan Fang Han formulir pendaftaran murid luar sekte Yuhua. Yang membuat Fang Han bingung dengan semua ini. Dan cerita pun bersambung. Kalau Mimin menjadi Fang Han pun juga akan bingung. Di lain sisi, ia memiliki janji kepada gurunya untuk membalaskan dendam, yaitu membunuh Fang Xingxue. Tapi di sisi lain, sikap Fang Xingxue begitu baik terhadap Fang Han. Dari awal cerita pun tidak menunjukkan sikap Fang Xingxue yang arogan, dan malah menunjukkan sikap peduli. Dari awal di kandang kuda, Fang Xingxue sudah menunjukkan sikap baiknya kepada Fang Han. Terus di gerbang sekte Yuhua yang membela Fang Han. Lalu sekarang memberikan kesempatan Fang Han untuk menjadi murid luar. Mimin jadi kepikiran dengan misi Fang Han yang mengharuskan membunuh Fang Xingxue nantinya. Menurut kalian gimana bro? Gimana pendapat kalian jika berada di posisi Fang Han sekarang?